إحياء علوم الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin. Pada pertemuan sebelumnya, agar puasa sempurna, maka kita tentunya harus memperhatikan, harus lebih mengenal terkait perkara-perkara puasa ini. Kemarin kita sama-sama mendengarkan riwayat dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, bahwa yang dapat membatalkan atau mengurangilah pahala puasa. Cuman di sini memang bahasanya membatalkan puasa. Nah, jadi kita artikan ya membatalkan puasa. Nah, salah satunya adalah berkata dusta, al-kadzib, kemudian ghibah, wan namimah, wal yamin al-kadzibah adalah sumpah palsu. Kemudian wan nadhru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Kemudian yang kedua asani. Jadi ini sangat penting bagi kita mengetahui perkara-perkara batinnya itu puasa, rahasianya itu puasa, karena kadang kita puasanya hanya zahir saja. Makanya dengan hadirnya pengajian, termasuk guru kita bersama Haji Zainal Abidin, Guru Delami, Guru Samsul, dan guru-guru yang lain, itu luangkan sejenak waktu kita untuk mendengarkan satu hadis atau satu ayat yang keluar dari lisan beliau, supaya hati ini selalu tentram dan tenang, tidak gelisah beribadah. Karena salah satu kunci kita tenang beribadah adalah dengan cara mengetahui ya terkait tentang ibadah tersebut. Kalau kita semua tidak mengetahui, maka tentunya ada kewaswasan di dalam diri kita untuk beribadah. Makanya menuntut ilmu itu wajib dari ayunan sampai ke lian lahat. Ya terkait mengenai masalah agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa yang wajib itu terkait mengenai masalah syariat, hukum Allah. Ya, termasuk ya bagaimana cara beribadah kita yang sesuai dengan tuntunan dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadirnya kitab-kitab yang dibawakan oleh guru-guru kita bersama. Sekali lagi kita luangkan sejenak waktu kita untuk mendengarkan satu hadis atau satu ayat agar bisa tertancap, agar bisa terpatri di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita lagi tidak was-was beribadah. Karena di dalam kitab usul itu asyakku la yuzalu bidzanni, kemudian al-dhannu la yuzalu bisyakki. Jadi keyakinan yang kuat tidak akan pernah merubah sama sekali keraguan-raguan. Sebaliknya juga asyakku la yuzalu bidzanni, keraguan-raguan sama sekali tidak bisa merubah keyakinan. Makanya kalau kita mau yakin beribadah, mau bagus ibadah kita, mau tenang ibadah kita, kita harus tahu kuncinya agar bisa tenang beribadah. Salah satunya itu ya dengarkan pengajian.
Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemarin kita sama-sama mempelajari bahwa as-sani hifdzul lisan, menjaga lisan kalau kita berpuasa. Anil hadayani wal kadhibi wal ghibati, sama tadi dengan yang pertama, wan namimati wal fahsyi, cuman ada tambahan wal jafai wal khusumati wal marai wa ilzamuhu as-sukuta. Kemudian seterusnya wa syagluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Quran fahada shaumul lisan. Ini adalah puasanya lisan. Jadi puasa dari ghibah, puasa dari berkata dusta, puasa dari namimah dan lain sebagainya, bahkan yang dimakruhkan, yang diharamkan juga oleh Allah. Kemudian di bulan suci Ramadan jangan sekali-kali juga kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, sehingga yang terkait dengan Al-Quran itu pasti mulia semua. Malaikat Jibril, dia mengantarkan wahyu, mengantarkan kalam Allah, mengantarkan Al-Quran ayat demi ayat, sehingga Malaikat Jibril dijuluki Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang terbaik. Kemudian turun lagi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kemudian turun di bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Kemudian turun pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijumlah ya 83 tahun. Iya kalau nyampe umur kita. Masya Allah, dalam semalam aja mengalahkan umur kita. Kalau kita beribadah di situ, dikalahkan semua umur kita itu. Masya Allah, luar biasanya. Ya, oleh karenanya jangan sekali-kali kita tinggalkan membaca Al-Quran, tilawah Quran. Ada kesempatan, umpamanya habis salat asar, habis salat duhur, habis salat maghrib, habis salat isya, ada kesempatan waktu sejenak, kita sisihkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti dan benar-benar akan datang di hari kemudian, akan membawakan apa? Akan memberikan apa? Syafaat kepada siapa? Kepada orang yang membacanya. Jadi jangan kita malas untuk membaca Al-Quran. Takutnya kita ini, lidah ini tidak bisa lagi mengucap Al-Quran, tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Mungkin karena sudah stroke, tidak bisa lagi, hanya bisa tidak bisa lagi. Jadi mumpung dikasih umpamanya lisan yang bagus, bisa mengucapkan, masih lantang, bacalah Al-Quran. Masih diberikan kesempatan, kesehatan, bacalah Al-Quran. Karena ketika nanti sehat, nikmat kesempatan Allah cabut dalam diri kita, tidak boleh kita lagi ini, tidak bisa lagi kita berteriak mengaji lagi, artinya melantangkan irfa sautak, tidak bisa lagi mengangkat suara. Karena kenapa? Kita stroke, sudah dicabut nikmat suara, sudah dicabut nikmat lisan, sehingga kita tidak bisa berucap, apalagi membaca Al-Quran, hanya mengatakan bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian kita lanjut, yang perlu kita perhatikan as-salisu, yang ketiga, kafus sam'i. Kafus sam'i adalah menjaga apa? Pendengaran. Kafus sam'i anil isgha'i, menjaga pendengaran dari mendengar apa? Mendengar kepada apa? Mendengarkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila kulli makruhin, kepada semua yang dimakruhkan. Ya, apalagi yang diharamkan. Li'anna kullama harrama qawlahu harramal asgha, atau harramal isgha. Li'anna kulla, karena setiap hal
ma harrama qawlahu, yang mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'udu ila Allah, berarti hunya kembali kepada Allah. Itu kalau kita belajar nahwu sarf. Harramal asgha'ah, mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi artinya li'anna kullama harrama qawlahu harramal asgha', karena setiap hal yang Allah mengharamkannya, artinya mengucapkannya, pasti haram untuk didengar. Artinya kalau ada teman kita yang berbicara umpamanya kejelekan, ghibah, apalagi fitnah, jangan justru kita semakin pompa, semakin gendangi, semakin perkeruh suasana. Semakin perkeruh dengan suasana sesuatu yang haram, malah kita tambah-tambah. Oh iya, dia memang itu orangnya jelek. Setiap hari umpamanya selingkuh di belakang istrinya, padahal dia mengajar anak mengaji. Kebetulan anak mengajinya anak SMA. Seperti itu. Apalagi melahirkan fitnah. Jadi apalagi mendengarkan sesuatu, sama halnya dengan dia ikut ghibah. Jadi ketika mendengarkan orang yang ghibah, maka dia sama halnya dengan orang yang ghibah. Makanya perlu ini telinga untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dimakruhkan, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilaihi, didengar atasnya. Maksudnya ketika orang menceritakan keburukan, kejelekan orang lain, kita mendengarnya, di situ posisi kita sama halnya dengan orang yang ghibah juga. Makanya jangan senang dan suka mendengar sesuatu yang dimakruhkan, apalagi diharamkan oleh Allah. Artinya diselamatkan ini telinga daripada kondisi kita berpuasa. Jangan kita mendengarkan sesuatu yang dimakruhkan atau yang diharamkan oleh Allah kalau mau berkualitas puasa kita, karena ini adalah puasanya orang yang khusus. Kemudian walidzalik, karena itu, walidzalika, dan karena itu, sawallahu azza wa jalla bainal mustami'i. Sawallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menyamakan, Allah Subhanahu wa taala menyamakan apa? Bainal mustami'i, di antara orang yang mendengar, wa akilis suhtih, dan orang yang memakan yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Jadi orang yang suka mendengar riba, senang mendengar kejelekan, cerita dari umpamanya saudaranya, dari kejelekan saudaranya, artinya mendengarkan ghibalah atau fitnah, maka sama halnya dengan dia memakan makanan yang haram. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ini berhenti kita nih yang sering mendengarkan gosip, apalagi di bulan suci Ramadan. Jangan senang buka HP, senang buka Al-Quran saja. Karena kapan buka HP itu pasti banyak juga hoaxnya HP, pasti banyak fitnahnya, pasti banyak gibahnya. Ya, agar membentengi kita dari puasa agar berkualitas, bacalah Al-Quran. Tidak usah HP dibuka terus, YouTube dibuka, apalagi YouTube-nya pakaiannya seksi. Berarti ini laki-laki yang buka HP. Kalau perempuan biasa ngerumpi, itu biasa, senang ngerumpi. Apalagi artis. Enggak juga kita dikasih uang, orang terus didengar. Apalagi artis. Artis itu kalau menangis dapat uang. Kita kalau menangis susah, diejek sama suami. Karena kenapa? Tidak ada persiapan buka. Jadi kita lanjut. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Samma'una, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi
akaluna lisuh. Jadi mereka ini apa? Mendengarkan atau mendengar bagi kebohongan. Artinya orang yang suka mendengar gibah, suka mendengar perkataan dusta, suka mendengar umpamanya, suka mengadu domba, termasuk akaluna lisuh. Mereka makan yang haram. Ya Allah yang berfirman ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, samma'una lil kadhib. Mereka ini yang mendengarkan bagi kebohongan. Akaluna lisuh. Mereka makan makanan yang haram. Jadi orang yang suka dengar kebohongan itu, apalagi fitnah, apalagi dusta, kenyang dia dengan makanan haram sekalipun perutnya lapar. Jadi sekalipun kondisi perutnya lapar, ya kenyang terus dia. Jadi buat apa dia puasa? Makanya salah satunya itu menjaga kita dari mendengarkan kebohongan. Salah satu pintu kebohongan yang paling sekarang ini dominan itu adalah HP, kemudian televisi. Banyak itu kebohongan di situ. Oleh karenanya kita harus tapis, filter. Kalaupun mau melihat televisi, lihat ceramah, lihat pengajian, lihat YouTube, lihat ceramah, lihat pengajian. Tapi di filter juga, di setting. Banyak sekarang juga di YouTube itu justru mengarahkan kepada meninggalkan syariat. Ya, syariatnya harus betul dulu. Nanti dia baru belajar sehari di YouTube sudah mengkafirkan Imam Al-Ghazali. Ini bahaya nih. Wa qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi saya ulangi lagi, jadi Allah mengharamkan mendengar kebohongan tadi dan sama halnya dengan memakan makanan yang haram. Itu perlu diwaspadai. Kemudian laula yanhahumur, ini ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qawlihim al-ismah wa aklihimus suh. Jadi mengapa ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka menjadi al-ahbar itu pendeta, kemudian rabbaniyun kita artikan biasa itu dalam tafsir diartikan ulama, bisa juga diartikan pemimpin, tidak melarang mengucapkan perkataan apa? Perkataan bohong, perkataan dusta, dan memakan makanan yang haram. Sungguh buruk perbuatan mereka. Maksudnya meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita mendapatkan orang yang gosip, tegur dengan teguran yang baik, qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Bagaimana caranya? Wahai saudaraku, maukah engkau dikatakan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri? Nah, bisa. Jangan kamu itu dosa, masuk neraka. Nah, itu tidak boleh. Jadi menyampaikan, menegur saudara kita, menegur tetangga kita dengan teguran qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Jadi sesuatu yang tidak baik disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, pasti akan melahirkan sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka pasti akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kemudian sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah pasti akan melahirkan kebaikan. Makanya mulianya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sendiri kepada nabinya agar bagaimana? Biqaulin layyina. Qaulan layyina. Bagaimana qaulan layyina? Kata-kata yang lemah lembut. Bagaimana kata-kata yang lemah lembut? Kata-kata yang berilmu. Bagaimana kata-kata yang berilmu? Kata-kata
yang ada esensi hikmah-hikmah di dalamnya. Contohnya guru kita Dailami. Jadi guru kita Ustadz Haji Dailami, bagaimana caranya menyampaikan dengan ilmu dan hikmah. Bagaimana guru Zainal Abidin menyampaikan dengan ilmu dan hikmah, dan guru-guru yang lain. Jadi kembali lagi, kalau kita menceritakan kejelekan saudara kita, sama halnya dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yuktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Artinya, dan janganlah saling menggunjing, janganlah saling memaki, janganlah saling menggibah, apalagi memfitnah satu sama lain. Kemudian, ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Adakah orang yang di antara kalian, adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri, daging bangkai saudaranya sendiri yang mati? Nauzubillahi min dzalik. Jadi tidak boleh. Jadi ini juga salah satu iktibar, pelajaran bagi kita, bagaimana ketika umpamanya ada saudara kita yang telah meninggalkan kita, umpamanya duluan, jangan ceritakan kejelekan-kejelekannya. Apalagi sementara umpamanya dimandikan. Yang maksudnya di situ itu diam, bukan diam karena tidak ada sesuatu, umpamanya ketika diperlukan baru diam, tidak. Umpamanya nanti umpamanya dimandikan, ada sesuatu yang dibutuhkan, bisa bicara. Maksudnya di situ, diam di situ adalah tidak menceritakan kejelekan-kejelekan teman kita, saudara kita, atau orang yang meninggal tersebut. Jadi jangan salah paham, nanti minta gunting, tidak ada ngerti orang. Akhirnya yang diambil samurai. Jadi harus ketika ada sesuatu yang penting ya bicara. Maksudnya diam di situ, saya ulangi lagi, diam untuk tidak menceritakan kejelekan-kejelekan saudaranya yang sudah meninggal. Jadi orang yang senang gibah ini pasti terus terang aja selalu menganggap dirinya yang paling baik dan yang paling benar. Orang yang senang gibah itu, karena dia seakan-akan menjelaskan bahwa sisi kehidupan saya nih yang paling baik, sehingga dia berani menceritakan kejelekan saudaranya, berani menceritakan kejelekan gurunya, berani menceritakan ulamanya. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali. Man ta'allama harfan fahuwa maulaka. Sehuruf saja itu gurumu. Barang siapa yang mengajarkan satu saja huruf, maka dia adalah gurunya. Fahuwa maulaka, maka dia adalah gurumu. Jadi kalaulah kita terapkan ini, insya Allah kita saling menghargai, tidak saling mencaci, tidak saling memaki, tidak saling menggibah, apalagi memfitnah. Kita ulangi lagi, orang yang senang gibah pasti orang yang selalu merasa paling baik dan paling benar. Dan orang yang di dalam hatinya yang selalu merasa baik dan selalu merasa benar, salah satunya diungkapkan oleh waliullah dari Kalimantan Selatan yang masyhur, yang kita kenal, Guru Sekumpul. Apa kata Guru Sekumpul? Orang yang di dalam hatinya selalu merasa paling benar sendiri, selalu merasa paling baik sendiri, selalu merasa paling mulia sendiri, pasti itu ada penyakit di dalam hatinya. Dan orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya pasti matinya juga su'ul khatimah. Dan orang yang mati su'ul khatimah itu pastinya masuk neraka. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini bagiannya ibu-ibu ini. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ada di belakang. Belum waktunya ibu.
buat untuk ini menu buka puasa nanti sore-sore aja. Dengarkan dulu ini pengajian supaya nanti pulang bawa oleh-oleh, tidak langsung tidur. Ya. Semoga kehidupan kita ini, sendi kehidupan kita diawali dengan keberkahan, kemudian juga diakhiri dengan keberkahan. Kemudian ibu-ibu, terus terang aja ibu-ibu ini yang biasa senang karena memang yang paling aktif itu cerita. Kalau laki-laki itu dalam sehari itu bisa umpamanya 100 kata, kalau ibu ini bahkan bisa 1000, 2000, bahkan 5000 kata, 5000 kalimat yang keluar. Kalau laki-laki ini jarang. Jadi kalau ada laki-laki yang cerewet, ganti namanya. Umpamanya namanya Rahman, rubah jadi Rati, karena suka cerewet. Jadi kalau ada laki-laki itu suka cerewet, ganti namanya saja jadi perempuan. Karena yang paling aktif sebenarnya itu menurut penelitian adalah perempuan. Itu bahkan bisa 5000 bahasa itu. 5000 kalimat yang keluar. 5000 kalimat dalam sehari. Itu kelewatan cerewetnya itu. Jadi ibu-ibu yang senang dan suka gosip, itu tidak segan-segan menceritakan kejelekan keluarga sendiri. Makanya bapak-bapak ini nanti sumbat itu mulut istri. Dengan apa? Dengan ini. Kita sama-sama belajar nih bahwa orang yang berpuasa, orang yang selalu gibah, nggak ada pahala puasanya. Biar dia tidak gibah lagi, biar dia tidak menceritakan kejelekan tetangga, apalagi keluarga sendiri. Biasa kalau sudah kelewatan ini ibu-ibu yang suka memang senang gosip itu, keluarga sendiri itu dicerita. Gara-gara apa? Tidak dibelikan umpamanya baju lebaran, malah suaminya digosip. Ibu-ibu yang sedikit umpamanya THR-nya, suaminya juga digosip di tetangganya. Dari suaminya bahkan dicerita di banyak tempat. Kalau di tetangganya sering, hampir tiap hari diceritakan, suami saya itu malas, suami saya itu begini, suami saya itu umpamanya bodoh. Banyak yang begitu itu, tidak segan-segan mencaci memaki suaminya, menceritakan kejelekan keluarganya, bahkan kemana-mana diceritakan. Padahal gara-gara satu baju. Padahal bajunya banyak di lemarinya, bertumpuk di lemarinya bajunya. Gara-gara gengsi, tetangganya beli baju baru. Kebetulan suaminya ustadz, belum dapat THR dari masjid. Itu umpamanya. Ini tidak menyinggung, ini tidak. Itu umpamanya. Ya. Kalau ustadz istrinya di mana? Masih di kampung. Tinggal 2 menit lagi baru masuk isyarat. Jadi istri saya di kampung, senang dia di kampung. Insya Allah nanti doakan mudah-mudahan bisa ke sini bersama-sama, ana bersama-sama kami ini semua di Kota Melak ini, supaya terus terang aja Pak, cobaan terbesar dalam hidup saya itu ketika jauh dari keluarga. Saya itu kadang menangis Pak, terus terang aja. Ketika melihat suami istri itu boncengan, ya Allah, saya pikiran saya, ya Allah, sudah berapa bulan nih, hampir setengah tahun lah. Itu saya rasa itu, ya Allah, dia bonceng anaknya. Apalagi saya meninggalkan anak yang masih kecil, yang masih aktifnya, masa-masa aktifnya. Apalagi istri saya hamil lagi. Begitu kalau Ustadz memang. Kalau Ustadz itu wajar, itu Ustadz itu beternak wajar ya. Masya Allah. Jadi jangan batasi kalau kita berkeluarga. Sekalipun saya ada keluarga berencana ya, janganlah untuk saya. Karena saya pernah juga ada teman yang seperti itu, dikasih anak, sudah akhirnya dia KB. Meninggal anaknya semua, akhirnya dia tidak punya anak. Makanya saya tidak mau pakai. Andai kata kemarin saya 2 aja mungkin nggak ada anak saya, karena berapa meninggal 4, ada meninggal
karena 15 hari umurnya, interval waktunya itu 15 hari. Kemudian yang lain itu ada yang keguguran. Masya Allah. Tapi ya orang menangis, justru saya senyum-senyum. Dia bilang, ini ustadz gila ini, gak ada akhlaknya katanya sama keluarga. Tidak, sebelum meninggal, ana alhamdulillah sudah tahu tanda-tandanya. Makanya sebelum meninggal menangis memang, pas meninggal senyum aja. Karena hadis menjelaskan bahwa ketika seorang anak meninggal, apalagi dalam kandungan tuh pas keluar, atau dia umpamanya belum masuklah masa balik, artinya masih anak-anak, itu akan menjemput kita di hari kemudian nanti. Jadi penjemput saya banyak nanti. Malaikat kecil saya ada 4 nanti menjemput. Masya Allah. Karena pada waktu itu saya ridho. Ini beda memang dengan istri saya. Kalau istri saya itu hampir 3 bulan itu nggak enak makan. Karena kenapa? Istri saya adalah seorang ibu. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Makanya saya mohon Pak ya, yang ada istrinya, janganlah pakai istilah bugis. Bugis itu ya banyak uang ganti istri. Kada apa-apa, banyak uang tambah istri. Tapi jangan banyak uang ganti istri, jangan diganti istrinya. Jadi syukran jazilan ala ihtimamikum. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang barakah bagi kita. Marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan ini mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an wa lituklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.